Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Kitab Al-Mughni beliau memberi kaidah begini. Wa kullu qardin syarata fihi ayyazida. Setiap pinjaman tapi ada syaratnya di dalamnya untuk ditambah. Dan di sini tambahannya tidak ada istilah sedikit banyak, yang penting ayyazida fi. Kalau ditambah sedikit atau banyak fahuwa riba, itu riba. Jangan mengatakan sedikit sekali ji, rendah sekali ji bunganya, itu tetap riba. Tidak ada istilah banyak dan sedikit. Sering syubhat yang sampai di tengah kita, karena dilarang itu adalah wala ta'kulu riba, jangan kau makan riba. Ada afan mudha'afah yang berlipat ganda. Bukan arahnya ayat itu bicara tentang yang dilarang hanya yang berlipat ganda, tapi itu celaan kepada orang-orang jahiliyah yang memang pekerjaannya dominan itu melipat gandakan uang. Misalnya pinjam 1 juta, orang-orang jahiliyah itu ada afan mudha'afah. Karena misalnya begini, pinjam 1 juta, terlambat dibayar bunga, terlambat dibayar bunganya, maka orang-orang ini mengatakan, iya saya maklumi dan saya tolerir, tapi bulan depan kau kena denda. Ini asli jahiliyah. Bahkan bertambah terus bunganya, pokoknya belum dibayar, bahkan lebih besar nih bunganya dibanding pokoknya. Nah, seperti Indonesia kita, negara kita hari ini, kita sudah bilang merdeka, tapi belum merdeka dalam sisi utang. Kalau tidak salah sudah tembus 6.000 triliun utang kita. Itu artinya kita belum merdeka secara non-fisik. Kasihan Indonesia aku. Jadi ini bapak berutang, saya mungkin tidak aja. Rata kita berutang sampai 30 juta per orang. Itu belum bayar pokoknya, bunganya saja. Jadi kalau ada syarat, kullu qardin syarat fihi ayyazid fahuwa haramun bighairi khilaf. Tidak ada khilaf lagi. Kita Imam Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mughni itu bighairi khilaf. Tidak ada lagi, itu ijma' di kalangan para ulama. Siapa yang bikin syarat, seperti kan kita di bank-bank ribawi yang konvensional, kita sudah tahu sekian bunganya, itu bunga adalah riba. Sudah tahu syaratnya. Ya, dan di sini tidak sedikit kaum muslimin kambang asanya itu begitu saja deh. Begitu semua je orang. Anda boleh. Hati-hati mas sekarang. Kalau mati dalam keadaan riba begini, mati ki kena dosa besar. Imam Ibnu Munzir membuat sebuah pernyataan begini, sebuah kalimat, ajma'u anna al-musallif idza syarata 'ala al-mustakhlif ziyadatan aw hadiah. Ini kalau ada memberi syarat, sepakat memberikan pinjaman dengan syarat kepada yang orang yang diberi pinjaman, itu dengan ada tambahan atau ada hadiah, ini termasuk Pak. Karena itu menerima hadiah dari bank seperti itu atau menerima hadiah dari seperti itu sama hukumnya dengan tambahannya.
Karena tidak ada memberi hadiah Pak dengan begitu. Tidak ada. Tambahannya atau hadiahnya sama saja. Kata Imam Ibn Munzir, fa aslafa ala zalik, maka jika sanksinya yang seperti itu kata beliau, maka sudah masuk kategori anna ahaza ziyadah, kalau dia mengambil tambahan itu ala zalika bahwa riba, itu riba. Yang boleh kalau kita bisa memberikan begini, fa in aqradahu mutlaqan, kalau kita meminjamkan begitu saja, artinya tanpa ada syarat, mutlak saja, tidak ada syarat, min gairi syarat, tanpa syarat dibuat di depan, ya. Lalu faqada'ahu khairan minhu fil qadri, dia membayar dengan tambahan, misalnya katakan pinjam 100.000, dia bayar 150 tanpa syarat. Tanpa syarat, itu namanya faqadahu khairan min, dia membayar ditunaikan lebih baik tanpa syarat, ya. Au sifat, dan memang tidak disifatkan dan tidak menjadi al-urf. Jangan tidak ada syarat tapi sudah kebiasaan di situ, kasih lebih. Tetap itu namanya syartun laisa bikitab, syarat tapi tidak tertulis. Nah, auduna atau yang selainnya semacamnya seperti itu, tapi dengan catatan kalau kita mau kasih lebih, pembayaran itu harus dengan biridahuma, kedua-duanya ridho, terutama yang mau membayar. Dan ini waskalian berlaku produktif ataupun konsumtif. Karena sering mengatakan, oh itu dilarang kalau konsumtif. Kalau produktif, enggak. Menghasilkan atau dihabiskan sama saja. Ada katanya mau pakai perdagangan, mau pakai ini, mau pakai ini, katanya tidak riba. Siapa bilang? Itu nahwa nafsu kita. Ya, oleh karena itu biridahuma jaza, itu boleh saja. Ya, masih menyimpang uang di bank-bank, ada prosentase dari awal, syarat dari awal, tarik memang ya, kena dosa. Kecuali dalam keadaan namanya terpaksa. Mana terpaksanya? Tidak bisa transaksi misalnya dari luar negeri, tidak bisa kalau bukan di bank konvensional, bank induk misalnya, atau gaji tak misalnya, tidak bisa kita terima gaji kalau bukan di situ. Bukan pilihan tak, tapi dipilihkan orang. Ini syarat dari dia, bukan syarat dari kita. Yang seperti ini sekedar lewat, silakan, alat saja, bukan niat menyimpan, tapi memudahkan urusan saja. Tidak bisa urusan jadi kalau tidak ada itu. Itu terpaksa untuk dilakukan. Dan hukum terpaksa itu dalam hukum fikih darurat masuk kategori ini, insyaallah darurat. Hal yang terpaksa harus dilakukan. Kalau kategori terpaksa darurat itu dimaafkan. Cuma masalahnya ini sudah ada campurannya, karena selain terpaksa lama kelamaan nasuka mi. Akhirnya tidak diambil uangnya segera. Kalau saya sarankan segera itu hanya sekedar lewat, bikin tempat penyimpangan yang lain, yang uang kita itu diamankan secara syar'i. Jangan diendapkan di situ. Jangan diendapkan. Betul-betul. Saya hanya untuk sekedar transaksi, mau kirim uang panai misalnya. Uang panai. Sebenarnya itu uang panai, Pak. Jangan diantar tas 10 mobil, kan mau jadi panai tak? Transfer saja. Apalagi antar provinsi, antar kota, 10 mobil hanya untuk mengantar. Mendingan transfer 5.000 deh, selesai, 6.000. Kalau beda bank, kalau bank yang sama tidak ada biayanya.
Insya Allah ini uang panai tadi segera langsung saja. Maksudnya anak muda dan yang merasa dirinya masih muda. Ya. Ya. Untuk yang simpang uang segera ditarik. Ya, saya sudah lepas tanggung jawab antum. Kalau saya sudah sampaikan begini, ya, dicabut dari bank-bank ribawi.